Kalau sekarang pendidikan itu banyak dikomersilkan, apa-apa dikomersilkan, ya. Makanya bagaimana bisa berhasil orang. Kemudian yang lahir dari sebuah pendidikan yang sekarang ini hanya orang-orang yang bergaya hidup hedonis, hanya menciptakan kasta yang merasa lebih kaya, yang merasa lebih pintar, merendahkan yang di bawah. Apakah itu yang dimaksud pendidikan? Pendidikan itu adalah bagaimana menciptakan sebuah kepribadian pada seseorang untuk hidup layak selayaknya manusia yang ngerti tentang tugas dan fungsinya sebagai manusia di alam semesta ini kepada Sang Khalik. Itu harus bagaimana, kemudian bagaimana dia menyadari bahwa dia dengan manusia lain dan makhluk lain ini adalah setara. Tidak boleh merasa dia lebih tinggi hanya karena ranking 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton setia Keluarga Belajar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Aku sekarang ini kan sudah jadi orang tua nih. Nah, sebagai orang tua, berapa besar sih tanggung jawab kita terhadap pendidikan anak? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Kita pandailah bersyukur kepada Allah. Semoga dengan pandai-pandai bersyukur kita nanti tahu cara mendidik anak-anak kita. Ya. Ada satu pertanyaan tadi, yaitu bagaimana cara mendidik anak yang berapa besar tanggung jawab? Oh ya, seberapa besar sih tanggung jawab orang tua pendidikannya kepada anak? Ya. Jadi sejak anak itu dilahirkan, bahkan pada saat seorang calon anak alias calon bayi yang ada di dalam rahim ibu, orang tua itu sudah mulai bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu tidak mesti kalau sudah lahir saja. Jadi pada saat dia di dalam kandungan, orang tua sudah bertanggung jawab memberikan doa, kemudian sentuhan-sentuhan, kemudian makanan, asupan, minuman dan sebagainya yang dikonsumsi oleh orang tua. Itu adalah bagian cara mendidik anak dan memberikan perhatian kepada sang anak. Jadi tidak boleh kita mendidik itu hanya formal, di sekolah dan sebagainya. Jadi mulai di dalam kandungan. Bahkan sebenarnya lebih jauh lagi pada saat kita mau bertemu dengan calon suami itu kita harus membiasakan karena kita nanti punya generasi. Ya. Jadi kalau ditanya sejauh mana, sejak itu dan sampai anak itu dewasa. Bahkan di dalam Al-Quran ketika anak itu sudah umur 40 tahun, ya, mereka sudah mulai mengerti hakikat kehidupan, maka dia bisa sampai mendoakan itu tetap dalam kondisi yang kita harus kontrol. Karena biar bagaimanapun dia anak kita. Jadi sekali lagi sejauh mana ya sejak kita dari awal sampai mungkin sampai kalau perlu sampai wafat kita tetap mengontrol anak. Karena pendidikan itu tidak identik dengan sekolah formal, tidak gitu ya. Ya, berarti dari sebelum mulai memilih pasangan ya sampai ya kalau bisa meninggal sampai akhir hayat kontrol ya. Terus ya pendidikannya seperti apa sih yang harus kita berikan kepada anak? Ya, pendidikan itu tidak identik sekali lagi saya sampaikan yaitu harus formal ya. Karena pendidikan formal itu terkadang hanya yang namanya juga formal, kadang-kadang formalitas malah ya. Nah, formalitas dia sekolah dari SD kelas 1 sampai kelas 6 bahkan TK dan sekarang PAUD ya.
mungkin sekarang ada prapaut lagi barangkali, jadi semakin luar biasa. Sebenarnya nggak usah susah-susah kayak gitu ya, apalagi SD-nya 1 kelas 6. Yang buat 1 sampai 6 pun sebenarnya siapa gitu, kita kan nggak tahu siapa yang membuat. Kok harus 1 sampai 6, kenapa nggak 1 sampai 7, nggak 1 sampai 8? Nah, itu juga harus kita ya evaluasi gitu. Nah, kalau kita sebagai orang beriman, ikuti saja contoh kita. Siapa? Rasulullah SAW dan seluruh para nabi-nabi. Bagaimana Luqman mendidik anaknya, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya, bahkan cucunya Hasan Hussein dia didik bagaimana, dan mendidik istrinya, keluarganya. Jadi tiru saja itu. Kita sebenarnya nggak usah susah-susah. Itu tadi ayah sudah jawab di awal-awal bahwa kita harus mendidik mereka dari mulai mereka masih di dalam rahim seorang ibu. Itu harus kita perhatian kepada dia. Kalau orang di luar sana yang bukan orang Islam ya, dia mendengarkan musik-musik klasik ya untuk merangsang sarafnya dan sebagainya. Kalau orang beriman setelkan aja tuh qiraah. Kalau perlu ibu bapaknya yang baca ya, sambil berdoa, berzikir pada Allah. Karena mereka itu sudah merespon. Gitu. Jadi semua itu tergantung dari orang tuanya masing-masing ya. Karena setiap manusia yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, tergantung bapak ibunya. Mau dijadikan orang baik, mau dijadikan orang buruk, itu tergantung bapak dan ibunya. Ya. Kemudian tadi, jadi sekolah sekali lagi tidak menjadi alat ukur seseorang itu terdidik. Ya, karena berpikir itu tidak mesti di sekolah. Betul nggak? Di rumah aja bisa berpikir, ya. Tapi pendidikan itu membuat orang jadi berpikir, tapi bukan mesti yang formal. Nah, bagaimana kita menciptakan pendidikan ini? Yaitu pendidikan yang anaknya nanti endingnya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang taat kepada Allah Sang Pencipta, anak yang ngerti aturan-aturan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan orang yang kita atau anak yang kita didik ini nanti harus punya ranking 1, kemudian prestasinya atau pada saat dia kuliah itu cum laude gitu. Bukan itu. Banyak orang pendidikannya tinggi, tapi ketika akhlaknya, akidahnya, imannya tidak terbina, maka pendidikan tinggi itu tidak menjadi jaminan dia hidup bahagia. Ya, coba lihat, kita lihat berapa banyak orang yang di dalam sel, di penjara sana maksudnya. Pendidikannya apa? Terutama kasus korupsi. S2 mungkin S3. Profesor, doktor, dan banyak. Belum lagi kasus-kasus macam-macam lah, narkoba ya, pokoknya segala macam tindakan kita lihat aja. Karena itu buah sesuatu yang sudah terjadi itu menjadi alat untuk kita mengevaluasi loh. Jadi kalau gitu pendidikan, tapi nggak semua memang orang harus kita tidak bisa menjustifikasi bahwa semua pendidikan buruk, tidak. Tapi yang paling utama adalah pendidikan yang dibangun dari pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu dibimbing oleh Allah. Jadi bagaimana pada saat anak baru lahir nih ya, diazankan, itu pendidikan ya. Azankan sebelah kanannya, qomat sebelah kiri, itu pendidikan. Kemudian kita biasakan mendengarkan ayat-ayat, itu pendidikan. Sejak mereka kecil itu udah terekam, kan mereka itu masih bersih ya. Jadi ibaratnya sinyalnya tuh nggak ada kresek-kreseknya gitu. Setiap kita kasih masukan apa saja dia terekam. Ya, jadi mendidik tuh sekali lagi ayat pertegas tidak mesti jalur formal dan tidak ada standarnya harus 6 tahun. Nabi tidak begitu. Pokoknya sepanjang anak itu bisa dididik dengan sebaik-baiknya. Sekarang udah pendidikannya 6 tahun, tambah 6 tahun lagi, tambah S1-nya sekian, tapi tidak dibentengi dengan nilai-nilai Quran, nilai-nilai akhlak, ya, akidah yang baik. Nggak ada artinya. Iya, kayaknya kalau kita hidup di zaman Nabi enak kali ya, pendidikan ilmu itu mudah didapat tanpa harus mikirin
bayar SPP, bayar buku, bayar seragam gitu Iya. ya. Apalagi orang tua sekarang kan harus Pendidikan pada dasarnya bener-bener, itu harusnya gratis. Kenapa? Karena pendidikan itu tujuannya adalah justru nanti akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang pendidikan itu banyak dikomersilkan, ya kan? Jadi apa-apa dikomersilkan, ya. Makanya bagaimana bisa berhasil orang? Kemudian yang lahir dari sebuah pendidikan yang sekarang ini hanya orang-orang yang bergaya hidup hedonis, ya kan? Kemudian coba lihat orang yang pendidikan di sekolah elit, bonafit, dia akan menjadi anak yang mungkin hidupnya lebih mapan. Karena dari latar belakang orang tua juga sudah mapan, yang kaya. Gimana perhatian kepada orang-orang yang di bawahnya itu? Hanya menciptakan kasta-kasta saja. Ya, hanya menciptakan kasta yang merasa lebih kaya, yang merasa lebih pintar, merendahkan yang di bawah. Apakah itu yang dimaksud pendidikan? Pendidikan itu adalah bagaimana menciptakan sebuah kepribadian pada seseorang untuk hidup layak selayaknya manusia yang ngerti tentang tugas dan fungsinya sebagai manusia di alam semesta ini kepada Sang Khalik. Itu harus bagaimana, kemudian bagaimana dia menyadari bahwa dia dengan manusia lain dan makhluk lain ini adalah setara. Tidak boleh merasa dia lebih tinggi hanya karena ranking 1. Coba di mana-mana anak ranking 1 diagung-agungkan. Oleh siapa? Sekolahnya. Jadi sekolah itu melahirkan generasi yang merasa takabur ujung-ujungnya. Karena modelnya kapitalis tadi. Hanya menciptakan orang-orang yang hidupnya bergengsi saja. Apakah gengsi itu diukur dari itu? Tidak. Gengsi itu, kalau benar-benar gengsi yang benar menurut Allah adalah diukur dari sejauh mana ketakwaan dan keimanannya kepada Allah serta amal solehnya. Itu bukan rankingnya. Jadi maaf siapa saja, jangan mengukur pendidikan seseorang itu dianggap hebat hanya karena dia pernah mendapatkan ranking 1, cum laude dan sebagainya. Pernah sekolahnya di luar negeri di mana sih? Tidak jadi ukuran. Dulu orang-orang yang dididik oleh Rasulullah itu di teras Masjid Nabawi. Itu namanya sufah. Dia tidur di situ. Orang-orang musafir itu dididik setiap kajian, setiap taklim dengan jadi Rasulullah. tidak pandang siapapun. Enggak pernah tuh, kamu punya duit enggak? Nggak ada ngomongin duit, karena Rasul itu mendidik nanti hasil dari didikan kepada orang itu akan berdampak dia baik kepada orang lain, terus getok tular. Kalau kita kan tidak, pertama hanya menghasilkan orang yang nanti bisa mendapat pekerjaan lebih baik, duit lagi, dunia lagi, supaya bergengsi. Ya, cuman begitu. Makanya bagaimana sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jauh sekarang gitu. Terus kan sekarang juga orang tua lebih inikan ke anaknya ke sekolahan gitu. Jadi tanggung jawab pendidikan ke anaknya lebih ditanggung jawabkan ke sekolah gitu ya. Karena mengukur dengan duit lagi. Saya punya duit ini, masukin aja anak saya di sekolah bonafit. Nanti pulang privat lagi, panggil guru privat terus gitu. Terus kira-kira anak ini jadi apa? Karena orang tuanya tidak menunjukkan sebagai seorang yang pendidik. Bukankah Madrasatul Ula itu adalah ibu dan artinya keluarga, orang tua? Betul. Dan bukankah hanya di ula saja sampai akhir harusnya dia mendidik? Gitu. Mana pernah Rasulullah membiarkan generasinya untuk terlantar, ya. Dalam surat 4 ayat 9 dikatakan, janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Dalam konteks ini bukan orang yang miskin saja maksudnya lemah itu, tapi miskin ilmu, miskin akhlak, miskin akidah, miskin bagaimana kita mengetahui tentang kehidupan ini.
Jadi orang kalau mengatakan miskin pasti identik dengan nggak punya harta. Itulah manusia sekarang, ditanamkan dalam mindsetnya, dalam benaknya, ruhnya itu yaitu duit, duit, dan duit sekali lagi. Nah, kita tidak mau begitu, kita tidak boleh. Kita harus kembali kepada substansinya. Apa itu pendidikan? Gitu, Mbak Nur. Ya lalu gini ya, kan sekarang banyak nih sekolah-sekolah yang basicnya Islam seperti gitu, tapi mereka itu mematok harganya dan setinggi langit itu gimana itu? Ya, sekarang saya coba survei di beberapa tempat, bahkan bukan survei, saya bertanya. Ada orang yang sekolahnya di pendidikan berbasis agama gitu ya, bayarnya mahal. Iya. Tapi ayah tanya guru-gurunya, itu tetap bayaran ke gurunya tuh kecil. Iya kan? Iya. Guru-gurunya loh dibayarnya kecil. Ayah banyak diceritakan. Kalau ketemu di masjid, ketemu di jalan, ketemu di toko, ketemu di mana saja kita lagi berinteraksi, ngobrol-ngobrol. Ternyata dia cerita, saya ini ngajar. Terus ayah tanya, berapa bayarannya? Gini. Terus saya tanya, cukup nggak? Wah, sangat nggak cukup. Padahal bayarannya Iya. si murid kepada sekolahnya Tinggi. besar. Nah, satu, apa yang harus kita renungkan dari ini semua? Maka pendidikan itu sebenarnya kita jangan mengedepankan fasilitas jasa dia, fisik, gedung yang megah, bukan itu. Fasilitas yang megah, bukan itu. Tapi bagaimana pendidikan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh anak ini adalah pendidikan secara benar-benar pribadi dia yang dia dapat. Kalau sekarang kan mohon maaf, ini bukan hanya yang pendidikan Islam dan sebagainya, ini hampir semuanya. Pokoknya penampilannya aja, gedungnya yang megah, kemudian fasilitas komputer yang segala macam. Pokoknya bendanya aja yang ditampilkan. Kemudian itu pun yang diutamakan pendidikan otak, bukan pendidikan spiritual. Betul nggak? Iya. Kita ini lihat deh, tanamkan otak supaya pinter ini otaknya, hitungan ini hitungan itu, cara tentang kimia, fisika, segala macam, otak. Tapi pendidikan spiritualnya, etikanya sangat minim sekali. Saya tanya, apakah orang bisa berbuat kebaikan kalau hanya mengandalkan otak sementara minim etika, minim akhlak? Gak bisa. Tapi orang kalau etikanya, akhlaknya baik, perilakunya baik, tambah lagi otaknya cerdas, baru itu. Kalau sekarang hampir kita jarang mendapatkan itu. Yang ada adalah bagaimana otaknya cerdas. Kenapa? Besok harus punya bisnis ini, besok harus punya ini, besok pokoknya urusannya dunia, jabatan segala macam. Maka lihat outputnya, hasil daripada itu. Hidupnya hanya individualis, sombong, keren-kerenan, gaya-gayaan. Ya, udah punya rumahnya megah, meremehkan orang lain. Kenapa? Tidak ada empati. Karena pendidikannya hanya dibangun untuk menciptakan gengsi-gengsi. Gitu. Ya kan? Iya, terus orang tua juga udah bersusah payah nih bekerja banting tulang, terus anaknya udah sampai S2, S3, pelajaran kimia, matematika gitu. Apakah memang hal kayak gitu berlaku dimanfaatkan? Oh, kebutuhannya itu. Iya. Sebenarnya kebutuhan yang sifatnya teknis itu kalau darurat saja. Kalau nggak darurat ngapain sih kita mikirin begitu? Gitu. Umpamanya, kebutuhan prinsip manusia itu apa? Kebutuhan dasarnya. Secara jasad saja. Kan makan, minum. Iya. Ngapain bingung-bingung gitu loh. Tanam aja diajarin, bertani, beternak, diajarin. Gitu. Kenapa dibikin ribet? Karena setelah bertani pikirannya gimana dapat duit dari hasil tani, pikirin bisnis lagi gitu.
Itu terus bagaimana jadi tetap aja menciptakan jiwa-jiwa yang sifatnya hanya apa namanya itu tadi, ya segala sesuatu itu diduitkan, Iya. sesuatu itu harus dikomersilkan gitu. Wah, saya bertani kalau gini-gini aja nggak maju, saya pengen jadi pengusaha dari pertanian, duit lagi dipikirin. Jadi pengennya jenjang-jenjang, padahal prinsip dasarnya dulu tanamkan, nanti dampaknya banyak. Jadi tanamkan prinsip dasar, kebutuhan makanan apa, kebutuhan minumnya apa, udah gitu. Kemudian kebutuhan pakaian ya. Sekarang ini banyak yang hanya ingin kelihatan modis pakaian, hanya ingin kelihatan keren, fashionnya stylish, kemudian makan di tempat-tempat yang megah gitu ya, padahal pada dasarnya yang dimakan ya itu juga. Bahkan yang lebih parahnya lagi yaitu makan yang sudah dirusak genetikanya, jadi transgenik. Memang di rumah makan mewah, di hotel berbintang, tapi makanannya kita kadang-kadang tidak teliti apakah makanan ini transgenik atau makanan yang alami original tanpa pemupukan kimia yang berbahaya pada tubuh kita. Kita tidak pernah sampai ke situ pikirannya. Yang penting penampilannya rumah makannya mewah, di restoran mahal, fasilitasnya lux gitu kan. Jadi sebenarnya itu pendidikan itu sangat sederhana ya. Sederhana, jangan dipersulit. Dimulai dari keluarga ya. Betul. Jadi seharusnya memang pendidikan itu paling besar itu di dalam keluarga ya. Iya. Jadi keluarga itu adalah justru kampusnya pendidikan. Bukan kampus di sana, keluarga. Maka sebenarnya mendidik itu adalah mendidik keluarga-keluarga. Seandainya tanpa kampus pun, kalau keluarga-keluarga ini terdidik, maka dia seperti pondok pesantren. Perhatikan, pondok pesantren itu harusnya bagaimana rumah-rumah kita ini bagaikan pondok pesantren. Dia disiplin, bangun malam, disuruh sholat malam, disuruh berzikir, sholat, baca Quran, tadarus, kemudian mengkaji ini dan itu segala macam. Bahkan ada pesantren yang lebih ini lagi tentang bagaimana pertanian diajarkan. Seandainya itu diterapkan apa yang di pesantren di tiap-tiap keluarga, ayah kira damai hidup ini gitu. Jadi nggak perlu ada kampus-kampus, ada pondok-pondok. Sebenarnya kalau bisa diterapkan oleh tiap-tiap keluarga ini. Saya tanya, Rasul dulu bikin pondok apa enggak? Bikin kampus apa enggak? Enggak, itu rumah itu kemudian masjidnya aja. Beneran dididik di situ, ya kan? Kemudian masing-masing di rumahnya membina keluarganya, dikontrol oleh Nabi. Bagaimana keluargamu? Itu. Jadi pondoknya di mana? Di rumah-rumah itu. Makanya di Quran dikatakan fi buyutin adinallah, di rumah-rumah yang di situ penuh keberkahan. Kenapa? Karena rumahnya dijadikan seperti pesantren. Gitu. Makanya di keluarga belajar ini ayah mengajak kepada kita, jadikan rumah kita seperti pesantren. Ya, insya Allah ya keluarga belajar sudah mempraktekkan. Alhamdulillah kita sudah jalankan ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Karena kita ini mengajarkan setiap malam bangun sholat malam. Di tiap-tiap anggota keluarga belajar di rumah-rumahnya sudah begitu kan, Mbak Nur juga kan? Dan teman-teman semua sudah kan? Ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah nih masuk di anggota jadi keluarga belajar, jadi teratur hidupnya, lebih disiplin. Jadi pesantren di keluarga. Iya, kita punya pesantren di keluarga ini. Ya, terakhir nggak closing statement ini ya? Iya. Silakan. Baik, teman-teman sekalian di mana saja kita berada, jadikan kehidupan kita ini jangan kita sia-siakan. Didiklah diri kita sendiri, keluarga kita, anak dan keturunan kita, yaitu bagaikan kehidupan di pondok pesantren, tapi dalam keluarga masing-masing. Bagaimana caranya? Bimbing diri kita dengan apa yang dicontohkan dari Rasulullah SAW dan belajar dari para sahabat, para wali-wali Allah, para imam-imam terdahulu yang kita
mungkin kita pernah dapat ilmunya dari mulai ceramah para ulama, para mubalik dan sebagainya. Kita ambil pelajarannya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kita sudah praktekkan itu semuanya. Mudah-mudahan semua yang ada, mari bersama-sama seperti di keluarga belajar mempraktekkan kehidupan pesantren di keluarga masing-masing. Maka insya Allah malam sudah pada bangun sholat malam, subuhnya nggak ada yang kesiangan, wajahnya segar, bahagia, insya Allah rezekinya lancar. Amin. Walaupun tidak harus besar tapi cukup. Gitu. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ibadahnya bisa baik, mendidik anaknya baik, keluarganya baik, dan seterusnya. Dan nggak ngoyo nyari dunia. Iya, nggak perlu ngoyo, tapi rezeki dikasih terus. Ya kan? Iya, Benar? alhamdulillah. Gitu. Itu saja. Iya, terima kasih Ayah Ya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dulu. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.